PKN sebagai pendidikan moral dan karakter merupakan salah satu misi yang harus diemban. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik atau pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai pendidikan anti korupsi. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran PKN dengan agama memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan moral dan karakter. Maksudnya, dalam kedua mata pelajaran itu, pendidikan moral dan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran. Perubahan moral dan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja atau direncanakan, bukan sekedar dampak atau pengiring. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen PKN adalah pengetahuan, keterampilan, moral, dan karakter kewarganegaraan. Dengan kata lain, tanpa adanya kebijakan pengintegrasian pendidikan moral dan karakter ke dalam berbagai mata pelajaran, PKN harus mengembangkan pendidikan moral dan karakter. Terlebih dengan adanya kebijakan pengembangan pendidikan moral dan karakter yang terintegrasi, maka hal ini merupakan tantangan untuk menunjukkan bahwa PKN sebagai ujung tombak yang tajam, bukan tumpul bagi pendidikan moral dan karakter. Sementara fungsi dari PKN itu sendiri adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, bermoral, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir, bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran PKN sangat penting diberikan kepada peserta didik, dikarenakan Indonesia masih cenderung rendah dalam hal moral dan karakter, khususnya di dalam lingkungan sekolah. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Namun, semua hal di atas sedikit demi sedikit mulai teratasi, karena mata pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, serta guru yang mengampunya dapat memberikan teladan yang baik. Dalam kurun waktu 1 dekade ini, bangsa Indonesia mengalami kemunduran moral dan karakter yang sangat hebat, ditandai dengan tingginya free sex atau seks bebas di kalangan remaja, maraknya penggunaan obat-obatan terlarang, sering terjadinya bentrokan antar pelajar maupun bentrokan di lingkungan masyarakat. Pendidikan moral dan karakter adalah kunci untuk perbaikan sosial dan kemajuan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi integritas nilai dan kemanusiaan. Harapan dari pendidikan moral dan karakter ini adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan moral. Nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dipandang sebagai abstraksi dari sekumpulan tata perilaku yang dijalankan oleh individu. Nilai moral yang dijalani oleh masyarakat secara luas ini kerap kali digunakan untuk mengatur pola perilaku menjalani kehidupan sosial. Adapun peran nilai dan moral dalam masyarakat itu bermacam-macam. Di antaranya yang pertama ada religius, yaitu perilaku yang patuh terhadap pelaksanaan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya agar selalu dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan. Kemudian ada disiplin, yakni perilaku yang tertib pada berbagai aturan. Adapun perilaku disiplin ini menunjukkan upaya yang bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada toleransi. Pengertian toleransi merupakan sikap saling menghargai terhadap perbedaan agama, suku, etnis, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Macam yang kelima ada mandiri, yaitu sikap yang mencerminkan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan kewajiban. Selanjutnya ada kreatif. Pengertian kreatif yaitu sebuah tindakan dalam berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan hal yang baru. Kemudian ada kerja keras, yaitu sebuah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai masalah. Kemudian macam selanjutnya ada rasa nasionalisme, yaitu sebuah cara berpikir, bersikap, dan berbuat untuk menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap negara. Macam selanjutnya ada rasa keingintahuan, yaitu tindakan yang selalu mengupayakan untuk mengetahui lebih mendalam terhadap sesuatu yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya ada peduli terhadap lingkungan. Sikap dan tindakan ini adalah upaya dalam mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya, serta mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Dan macam yang terakhir adalah bertanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban yang seseorang lakukan itu terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.